السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع محمد سيد الكونين وسكنين والفريقين من عربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي مصطفى بلغ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب واقض حاجاتنا جميعا يا الله يا رب يا واسع يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى أنت علم مرادنا واغفر لوالدينا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا حبيبنا شفينا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Majlis Ta'lim gabungan antara Mushola RW 5 dan RW 6 Kelurahan Makassar, mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah hingga alhamdulillah pada saat yang mulia ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat, afiat dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia. Mudah-mudahan di dunia kita sering berkumpul di tempat yang mulia, kelak pun di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama orang yang mulia. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Juga salat serta salam sama-sama kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat, pula para pengikutnya sekalian. Jamaah hadirin hafizakumullah. Mari saja kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yakni sekarang sampai kepada urudus salati, fardu salat. Ada halaman berapa? Halaman 13 sebelah kiri adanya. Namun sebelumnya kita baca kitab, terlebih dahulu sama-sama kita niat beriktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yakni tentang mengenal furudus shalah. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus salati. An-niyatu wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidatil arba'a asyrah wa ikhrajid dadi binadh-dha'i wa laysa fil fatihati dha'un thumma ar-ruku'u wa yajibu an yanhiya bihaythu tanalu rahatahu rukbatayhi
ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في الكل ويفعل باقي الركعات كذلك والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم furudus salati. Furudu kalau dalam bahasa Arab ini ya isim jamak dari kata fardun. Fardun suatu yang fardu. Kalau furudun fardu-fardu atau beberapa fardu. Sama juga pengertian fardu itu adalah rukun. Ya, jadi pengertian fardu sama dengan pengertian rukun. Baik itu di dalam salat, kalau dibilang rukun-rukun salat berarti fardu-fardu. Baik juga di rukun wudu. Kalau disebut rukun-rukun wudu berarti juga fardu-fardu wudu. Apa itu suatu fardu? Fardu adalah suatu hal yang wajib dikerjakan. Kalau seseorang di dalam salatnya tidak mengerjakan yang fardu, satu saja dia tinggalkan untuk perbuatan yang fardu, maka tidak sah salatnya. Ya, jadi pengertian fardu sama halnya dengan rukun. Lain halnya di dalam pekerjaan haji. Kalau pekerjaan haji, pengertian rukun dan fardu beda. Ya, rukun itu di atasnya fardu. Seperti wukuf. Wukuf hukumnya rukun. Kalau seseorang di dalam hajinya tidak bisa melaksanakan wukuf, maka tidak sah hajinya. Tidak, dia bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengerjakan wukuf. Jadi tahun depan wajib dia ulang lagi. Kalau wajib haji itu bisa kita minta badalin, minta digantiin. Mama seperti apa? Seperti halnya lontar, ya lontar. Nah kita kena vertigo, melihat orang banyak, udah apa? Sempoyongan, nggak bisa. Kita bisa panggil teman kita, minta ditalangin, tolong ente lontarkan, ya sebagai pengganti dari anak. Diwakilin, ya anak berikan ente baksis upah 50 rial misalnya. Nah itu dia kerjain untuk melontar, baik jumrah ula, jumrah wusta maupun jumrah aqabah. Itu di dalam pelaksanaan haji. Jadi kalau haji, ya pengertian di dalam haji itu antara fardu dan rukun beda. Jadi rukun itu di atasnya fardu. Sedangkan di dalam sholat dan di dalam wudu pengertian rukun dan fardu itu sama kedudukannya. Furudus salati, fardu salat atau rukun salat. Yang pertama an-niyah, yaitulah niat. Niat ini termasuk ada rukun apa? Rukun qalbi yang dilakukan oleh hati kita. Di dalam salat itu ada beberapa bagian rukun. Ada yang namanya rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, ada 3. Ya. Niat itu adalah pekerjaan hati. An-niyatu seperti kita mau sholat zuhur. Ya usolli fardhu zuhri. Hati kita berkata, aku niat sholat fardu zuhur. Usolli fardhu asri.
aku niat salat fardu asar. Sholli fardal maghribi, aku niat salat fardu maghrib. Seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun ucapan usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, ini sunnah. Sigatnya itu, lapaznya, mengucapkan usolli itu sunnah. Kenapa? Karena sebelumnya kita pasang niat, kita ucapkan usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, supaya tujuannya yang kita ucapkan usolli fardal zuhri, supaya pikiran kita itu ya apa? Khusyuk. Fokus, memang kita niat untuk sholat begitu. Jadi apabila kita usolli fardal zuhri, tentunya hadir kita punya hati. Ya. Usolli fardal asri, aku niat salat fardu asar. Usolli fardal maghribi, aku niat salat fardu maghrib. Usolli fardal isya, aku niat salat fardu isya. Usolli fardal subhi, aku niat salat fardu subuh. Sholli fardhu subhi rak'ataini, ya, adaan lillahi ta'ala. Kita angkat dua tangan kita. Allahu akbar. Jadi yang pertama niat, dan yang kedua takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Itu mengucap kalimat Allahu akbar. Takbir itu Allahu akbar. Ihram apa? Mengharamkan. Setelah kita mengucap Allahu Akbar, tidak boleh lagi pekerjaan-pekerjaan yang tadi di luar sholat. Boleh seperti makan, minum, bicara. Setelah kita mengucap Allahu Akbar, udah nggak boleh lagi. Makan udah nggak boleh, minum nggak boleh, bicara juga tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita sudah takbiratul ihram, sudah masuk berarti di dalam sholat. Maka seseorang kalau di saat dia lagi sholat, dia makan, batal sholatnya. Ada orang bertanya, Ustaz, emang ada orang lagi sholat makan? Emang bisa? Bisa aja. Contohnya yang mudah, kita ya malam-malam sahur. Ini bulan puasa deh ceritanya. Sahur pakai ikan ayam. Gigi kita kebetulan bolong. Adanya nyelip. Begitu menjelang imsak, kita mau wudu, kita sikat gigi. Nah, namun karena itu bolong, itu nggak kena kita sikatnya. Ngendap di situ. Ya, ada di situ. Begitu kita sholat zuhur, ya, gitu Allahu Akbar. Iseng aja itu ya. Nah, lidah kita main. Apa nyangkut ini? Ya, diakalin itu dalam sholat. Kena, ingat tadi malam ini makan pakai ayam, nyelip nih ayam. Begitu kena dia telan tuh. Nah, itu namanya makan di dalam batal sholatnya. Ya, batal sholat. Ustaz sedikit, nggak apa-apa. Ya, sedikit, banyak sama juga membatalkan. Ya, itu contoh yang mudah kita pahami. Ini mungkin ada di antara kita yang pernah terjadi hal seperti itu, namun kita belum tahu. Masya Allah, anak pernah dulu begitu. Ya, makan pakai ikan. Ya, ikannya kemudian ikan tongkol, nyelip di sini. Ya, begitu sholat zuhur, ya, nah kali ini kena. Telan lah, batal nggak tahu sholat kita. Maka kita wajib nuntut ilmu. Fakullu man bighari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zuban, ya, tiap-tiap orang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya mardud. Apa mardud? Ditolak, enggak diterima, la yuqbalu, enggak diterima, gitu ya. Yang kita sering baca Zubat tuh, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Oleh karena itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Sampai kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi.
Kata Nabi kita, talabul ilmi utul bil ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntut ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya seumur hidup kita wajib menuntut ilmu. Kalau kita nggak tahu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kamu ya, pada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Ya, oleh karena itu hadirin hafizakumullah, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya, dari sejak buayan sampai meninggal dunia. Karena seseorang beramal tanpa didasari, tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya mardud ya, ditolak, tidak diterima gitu. Wa qiraatul Fatihah. Adapun rukun salat yang ketiga, fardu salat yang ketiga, qiraatul Fatihati bil basmalati wat tashdidatil arba'asyarah. Rukun salat atau fardu salat yang ketiga adalah apa di situ? Ya, membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Dari apa baca Fatihahnya? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Bismillah itu salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Ada berapa jumlah ayatnya suratul Fatihah? Ada 7. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. 2 Alhamdulillahirabbil alamin. 3 Ar-Rahmanir-Rahim. 4 5-nya, 6-nya, 7-nya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan suratul Fatihah. Ayatnya ada 7. Hurufnya ada berapa suratul Fatihah? Aduh lupa ya. Lupa. Ya, sering kita baca Fatihah tiap hari, tapi hurufnya nggak bisa kehitung lah. Ya. Yang zahir-zahirnya yang mudah-mudah kita ini kan ya. Jadi membaca suratul Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada orang pergi haji, pergi umroh. Sebelumnya dia berhaji, sebelumnya dia berumroh, sholatnya jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sepulangnya dari haji dan umroh, jadi imam tahu-tahu Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ditegur sama jamaahnya, makmunya. Ustaz, kok nggak baca Bismillah? Di Mekah ya kagak baca Bismillah. Dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, ya. Padahal bukan nggak baca, tapi mereka ya mazhab lainnya membaca Bismillah enggak jahar seperti kita. Mereka bacanya sir, pelan, sekedar didengar oleh telinganya. Ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Begitu, ya. Baca Bismillah cuma suaranya pelan, sir, sekedar didengar oleh telinganya. Begitu. Intinya yang bahlul. Itu ya. Nah, maka harus dengan ilmu. Ya. Sedangkan kita atas mazhab Imam Syafi'i pada umumnya baca Bismillahnya itu jahar. Apa jahar? Keras. Ya, kalau jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu hadirin ya. Nah, jadi maka kita jangan ikut-ikutan. Ya, kita dalam ibadat itu harus ya mengikuti tuntunan sesuai ajaran Islam melalui belajar ilmu begitu. Jadi membaca Fatihah dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wat tashdidatil arba'asyarah. Begitu juga termasuk tasdid-tasdidnya di dalam suratul Fatihah itu juga harus kena kita baca. Jumlah bilangan tasdid di dalam suratul Fatihah
ada 14 tasydid. Contohnya bismillah, lamnya ada tasydid. Bismillahir, di ra-nya ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim, tasydid lagi. Ada berapa itu? Oh, ya, baca bismillah aja tasydidnya ada 3. Alhamdulillah, lillah. Ada lagi itu di lillah, atasnya ada tasydid. Udah berapa? Rabbil, Rabb, di atas ba ada tasydid juga. Rabbil, tekan Rabbil alamin. Berapa udah tasydidnya? Sudah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman 1, Ar-Rahim 2. Berapa ada? Udah 7. Maliki yaumiddin, middin 8. Di dal, atas dal atas tasydid. Maliki yaumiddin. Iya, di atas ya ada syiddah tasydid lagi. Iyyaka na'budu. Udah berapa? Wa iyyaka 10. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, di atas sad ada tasydid lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa udah? Siratal ladzi, di atas lam ada tasydid lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di atas dad ada tasydid. Udah berapa? 13. Dal, di atas lamnya lagi ada tasydid. Berapa semuanya? 14. Ya, di dalam suratul Fatihah itu ayatnya ada 7, tasydidnya ada 14. Jadi alhamdulillah dengan berkahnya kita ngaji jadi tahu begitu hadirin ya. Ini kalau dibahas nih sampai 11 lama ini. Ya, maklum yang pada ngaji ini udah di atas S3 semuanya. Ya, kelama sedikit udah ngangguk-ngangguk udah ngantuk udah. Ya, begitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan dah. Wa ikhrajud dadi minadh-dha wa ikhrajud dad minadh-dha, dan mengeluarkan dad daripada dha. Di dalam surat Al-Fatihah ada tuh walad dha. Ya, bukannya za, ya, waladda. Maka kalau orangnya di imam, ya, kalau bisa bacanya yang fasih, ya, bisa juga dia itu enggak fasih, ada beberapa faktor. Dengan sebab mungkin gigi depannya sudah ompong, ya, sudah enggak rata, jadi dia bilang waladda, lamnya lidahnya itu ngempos keluar. Waladza, jadi waladza, ya. Jadi imam itu orang bacanya apa? Fasih gitu. Waladza gitu. Wa ikhrajud dad min az-za, dan mengeluarkan huruf dad daripada za. Wa laysa fil Fatihati za, dan tidak ada di dalam bacaan suratul Fatihah huruf za. Huruf za enggak ada. Ya, huruf za tidak ada. Di sini ada ya, syarahnya di dalam kitab Bahjul Wasail, di tengah-tengahnya itu ada. Insyaallah. Walaysa fil Fatihati za, dan tidak ada di dalam bacaan suratul Fatihah itu huruf za, enggak ada, ya. Karena za itu maknanya au za bisa juga dikatakan zulmun. Apa?
gelap. Ya, kegelapan. Gitu. Zulmun, ya, kegelapan. Kalau abdal dhad dan bil za'i lam tasihha qira'atu. Andai kata diganti huruf dhad bil za dengan huruf za lam tasihha qira'atuhu, maka tidak sah dia punya bacaannya. Litilkal kalimah, ya, bagi kalimat yang seperti itu. Walaysa fil Fatihati za'un wa kadza sa. Begitu juga di dalam suratul Fatihah enggak ada huruf sa enggak ada. Ya, kenapa sa? Karena sa itu mengandung arti aja, ya, suburun. Suburun itu, ya, hancur. Gitu. Wajim, gitu juga di dalam suratul Fatihah nggak ada huruf jim. Ya, karena jim itu maknanya apa? Jim, jahannam, gitu. Ya, jadi kita lanjutkan, hadirin ya. Walaysa fil Fatihati za, dan tidak ada di dalam suratul Fatihah itu huruf za. Gitu. Ada beberapa huruf-huruf, ya, ini dalam suratul Fatihah itu enggak ada. Ya, kemudian seperti huruf kha, zai, shin, fa, ya, itu ada maknanya tersendiri. Ya, seperti huruf jim maknanya apa, kha apa, zai apa. Ini kalau kita bahas panjang ini. Kemudian setelah kita membaca suratul Fatihah, lalu apa di sini? Tsumma ruku', kemudian baru ruku'. Nah, jadi bacaan yang setelah baca suratul Fatihah, apa baca kulhu atau kuliah atau alam nasrah dan sebagainya, berarti itu bukan rukun, bukan fardu, bukan. Jadi kalau kita sholat cuma bisa baca Fatihah aja, nggak pakai baca surah lainnya, sah nggak? Sah sholat kita. Kenapa? Karena yang dikatakan rukun sholat itu, fardu sholat itu adalah diantaranya tadi baca suratul Fatihah. Andai kata kita baru insaf, ya, saya mau bisa baca Fatihah doang, ya, baca kuliah nggak bisa, qul a'udzu falaq nggak bisa, qul a'udzu nas nggak bisa, sah sholatnya, gitu, ya. Nah, jadi begitu hadirin. Nah, jadi yang pertama adalah tadi fardhus shalah an-niyah. Kedua, takbiratul ihram. Apa takbir? Mengucap Allahu Akbar. Al-ihram apa al-ihram? Mengharamkan. Kalau sudah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, yang tadinya halal di luar sholat, nah begitu di dalam sholat haram. Seperti apa? Makan yang tadi halal, begitu lagi udah masuk Allahu Akbar, udah nggak boleh makan lagi. Minum yang tadinya di luar sholat boleh. Pas sudah kita Allahu Akbar, udah takbiratul ihram, udah nggak boleh minum lagi. Kalau kita minum di dalam sholat juga batal. Apa ada orang lagi sholat minum? Bisa juga. Ya, kita ambil wudu, basah. Ya, giliran kita lagi ruku, ya, kita ruku, bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah ini, ngucur kita punya apa? Air wudu kita, ya, masuk mari ke bibir kita, ya, kita gitu lah ya, telan, itu sama juga minum dalam sholat, itu bisa membatalkan sholat. Takbiratul ihram. Begitu juga bicara yang tadi kita sebelumnya sholat, sebelumnya takbiratul ihram, boleh kita bicara. Setelah udah takbiratul ihram, udah nggak boleh lagi kita bicara. Kalau kita bicara di dalam sholat, berarti batal sholat kita. Begitu. Kemudian wa qiraatul Fatihah, lanjutannya, ya, dalam membaca suratul Fatihah bil basmalati, dengan bacaan bismillah, ya, wa tasydidil arba'asyarah, dan juga termasuk tasydidnya yang bilangan jumlahnya ada 14. Kemudian summa ruku, baru ruku. Jadi ada kata seorang salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin, ya, dia enggak baca surah lain lagi, langsung ruku Allahu Akbar, apa-apa, sah salatnya. Biasanya kalau dibaca apa? Enggak bisa. Ya, belum bisa. Nah, begitu habis baca Fatihah selesai langsung ruku. Boleh. Lagi bacaan ruku juga subhanarabbiyal azim wa bihamdi, enggak bisa. Ya. Enggak masalah. Ya, enggak menjadi batal salatnya. Dia ruku aja begini. Nah, baru insaf, baru taubat, ya kan? Iya, kita ajarin baca Fatihah itu susah banget.
Apalagi bacanya lain-lainnya. Cuma ruku aja, Allahu Akbar. Orang baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dia cuma dengerinnya dulu. Ya. Sah. Sami Allah liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamd. Nanti insyaallah lanjutannya dah. Ya. Maklum, ya, banyak-banyak ntar jadi minyak katanya. Ya, jadi lupa ngerinya. Insyaallah apa yang kita baca dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama. Kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين الحمد لله بالنعم والكيف وزيده وسنة محمد اللهم جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله
على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يا نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام